Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Najwa Nur Fadilah. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Saya akan membacakan tentang bab 3, yaitu Network Models. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang konsep Networking Models, 2 TCP atau IP Models, 3 TCP atau IP Model Application Layer, 4 TCP atau IP Model Transport Layer, 5 TCP atau IP Model Network Layer, 6 TCP atau IP Model Data Link dan Physical Layer, 7 tentang encapsulation dan decapsulation, 8 OSI Layer. Konsep networking models, kalian tahu gak sih apa itu networking models? Di sini aku akan menjelaskan ya teman-teman. Networking models adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain sebagai jaringan komputer. Untuk terjalinnya proses bertukarnya data tersebut diperlukan aturan yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini open standard di networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI Layer. Konsep dari networking models itu ada dua, yaitu before dan after ya teman-teman, ini sama ini. Untuk TCP atau IP models, saya akan menjelaskan juga. 1. TCP atau IP models merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi, TCP atau IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer umpamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP models terdiri atas 4 layers. Namun, penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Bagaimana cara kerja networking models ini? Networking models TCP atau IP ini terdiri atas beberapa layer, fisik hingga non-fisik. Dan di setiap layernya terdapat kumpulan-kumpulan aturan protokol yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa tujuan dibuatnya networking models adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Ini untuk caranya ya teman-teman. TCP atau IP Models Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan yang berskala. Di antara contohnya, servis dari Application Layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan lain-lain. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web browser. Ketika kita mengakses atau melakukan request sesuatu web HTTPS, maka nanti web service yang akan mereply request tersebut, kemudian kita sebagai pengguna akan mendapatkan respon dari web service tersebut seperti data kayak gini. Selanjutnya, IP atau TCP Models Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer transfer data. Untuk Transfer Layer dapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP atau UDP. Protokol TCP atau UDP, TCP itu more is reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error
checking. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang tersedia oleh transfer layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Untuk addressing dan routernya ini kayak begini. Jadi addressing itu adalah bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan routing adalah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepatnya untuk mencapai tujuan. TCP atau IP model, data link, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan dalam physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer definisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan cara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Ini teman-teman untuk gambarnya kayak begini. Bentar teman-teman. Nih. Yang selanjutnya adalah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation ini proses membungkus data dengan header pada di setiap layernya, sedangkan decapsulation adalah proses bagaimana cara menerima pesan dari pengirim. Name of TCP atau IP messages, aplikasi layer atau data, transfer layer, data plus TCP header, segment, network layer, data plus TCP header plus IP output packet, data link layer, data plus TCP header, IP plus di header dan di tailor, atau yaitu yang disebut frame. Ini untuk gambarnya. Yang selanjutnya OSIL models, konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding dengan OSIL layer. Namun OSIL layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendornya memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar, banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, Internal Organization for Standardization, atau bisa disebut juga OSI 7 layer models. Ini lapisan-lapisan layer pada OSI models, yaitu aplikasi layer, presentation layer, session layer, transport layer, network, data link layers, dan physical layer. Segitu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Maaf kalau sulit dipahami karena saya juga masih belajar dan ngomongnya masih agak-agak kurang sulit juga. Jadi segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.